ويبعدنا عن أهل النار كرامة يا عمر المختار وقفنا تحت باب الجود وما يحصل لنا المقصود. Orang alim makin alim dia makin merasa tidak punya ilmu. Orang alim, orang bodoh makin bodoh malah mengaku-ngaku berilmu. Imam Syafi'i ditanya oleh murid beliau Imam Rabi, "Ya Syekh, wahai Syekh, mengapa engkau masih juga belum menuliskan satu risalah kitab kepada kami?" Kata Imam Syafi'i, "Tidak ada waktunya." Imam Syafi'i ini orang berilmu tapi tidak menampakkan kealimannya, subhanallah. Lalu kata Imam Rabi, "Biarlah saya yang mencatatnya, engkau yang menyampaikannya." Apa kata Imam Rabi? Ketika Imam Syafi'i mulai berbicara, saya menulis luar biasa, tidak ada pena ini bisa terhenti karena banyaknya ilmu Imam Syafi'i. Itulah yang menjadi patok-patok Imam Syafi'i. Nah, itu orang alim. Makin orang alim itu belajar ilmu ma'rifatullah di perdalamnya sampai dia mengaku nol, tidak ada apa-apa, tidak berarti dirinya. Nah, gitu kan. Yang berarti itu hanyalah Allah. Nah, ini eksistensi wujud Allah Subhanahu wa taala. Nanti mudahan kita juga akan bahas masalah-masalah itu. Puasane nah. Jangan pindah duduk-duduk di warung. Lah, kalau saya melihat ada warung di pinggir jalan tempat duduk pas mana duduk bahaya benar situ terkumpulan dah. Iya, sudah bisa dibawainya makan kita. Nggih. Kalau paloy pintar pipai. Bilang paloy melihat ada di pinggir jalan orang berjualan. Kenapa tidak ditutup ini jar? Paloy mau ditangkap nih jar paloy. Tutup dulu jar paloy, ditutup orang aja kan warung orang tuh ditutup nah. Teh sebuah lah jar paloy. Kalinya paloynya ada puasa kalinya. Nah bahaya tuh duduk di situ ya sudah tak kawan aja lagi. Kacau. Li'annahu la yartaqi min halin ila halin wa yantaqalu min wasfin ila wasfin. Keadaan mereka itu tidak bisa naik, tetapi Allah lah yang menaikkan martabat mereka dari satu martabat ke martabat yang lain untuk kepada yang lebih tinggi. Dari sifat satu kepada sifat yang lain. Karena itu kita tidak boleh menyimpulkan. Makanya kemarin kata kita, taklid itu paling bagus taklid. Nah, bagaimana sih taklid itu? Taklid itu begini. Kalau ulun mulai menganukan begini. Di manusia, di masyarakat muslim itu ada tingkatan orang yang disebut dengan mustahid mutlak. Mustahid mutlak itu siapa? Seperti Imam Syafi'i. Itu mustahid mutlak. Karena ada lagi yang lebih alim dari sidin. No, kayak itu bahasanya. Mustahid mutlak. Kenapa? Mustahid mutlak artinya orang yang bisa membuat sistem hukum yang diambil beliau dari Quran dan hadis dan pendapat para ulama, dikumpulkan sidin, diajusin menjadi sebuah hukum. Bisa membuat kayu jadi kursi. Kayu di hutan jadi kursi. Ahli hadis muhadisinnya sidin juga. Kalau Imam Bukhari hadisnya aja kan mengumpulkan data aja. Kalau sidin mengumpulkan data hadisnya sidin sendiri, diolah sidin pula menjadi hukum. Makanya ajar kita kemarin kalau bisa pengajian tuh jangan membaca kitab Sahih Bukhari, jangan. Kalau bisa lebih bagus membaca kitab fikih atau kitab tauhid misalnya, karena itu sudah barang jadi. Kalau membaca hadis bahaya. Contoh, contoh lah. Di dalam Bukhari itu tidak ada, di dalam kitab Sahih Bukhari misalnya tidak ada syarat perkawinan itu harus 2 orang saksi. Satu. Ayo. Tidak ada harus wajib wali. 2. Ayo kayak Babian, mau membaca Sahih Bukhari aja, habar bib. Kawin kayak Babib, kayak apa kawin? Asal akad aja bib bae. Kawa kawin? Ayo.
Andaikan pian tidak belajar mazhab Imam Syafi'i, fikih Syafi'i, pian ndak kawin bisa kada pakai, tidak pakai saksi. Dalam hadis ndak ada jer pian. Apa kabar? Kayak pak guru lah. Ah, mbak akad jadi bisa bekampil, bisa bini lah. Nah, ini berbahaya kan? Karena itu kalau kita membaca fikih sempurna sudah. Sempurna. Nah, inilah hasil daripada istihad Imam Syafi'i. Namanya mustahid mutlak. Di bawahnya Imam Syafi'i, Imam Suyuti, Imam Baidawi dulu, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Haisami dalam bidang fikih, Imam Nawawi Al-Maqdasi, itu alim-alim, hafalan mereka ribuan hadis, 100.000 hadis hafalan mereka itu. Imam Nawawi, Imam Suyuti, pengarang kitab Jalalain, pengarang kitab Riyadhus Shalihin itu. Mereka mengakui keagungan, kealiman Imam Syafi'i. Wah, jar Imam Syafi'i itu lebih hebat pada Nabi Muhammad kah? Salah berpikir kayak itu. Ini hanya umat Nabi Muhammad Imam Syafi'i ini, apalagi nabinya lebih lah. Ini hanya umat sidin, Bapak. Orang yang jenius. Yo, di bawahnya kan ada juga jenis mereka itu termasuk adalah mustahid fil mazhab. Namanya termasuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari termasuk mustahid fil mazhab istilahnya. Nah, dua adalah ulama tuh kedudukan ulama tuh. Di bawah ini lagi ada lagi ulama-ulama mengarang-arang kitab sidin. Dan ini bidang fikih hanya. Nah, dijelaskan semuanya nah bisa ya. Di bawah ini lagi ada ulama yang ulama ini sifatnya mutabi. Mutabi itu dia tidak beristihad tapi menguraikan pendapat-pendapat nang Imam Syafi'i misalnya, menguraikan pendapat Imam Nawawi. Kayak apa? Karena Imam Nawawi ini menguraikan sambil menambah istihad. Karena setiap lokal itu berbeda. Misalnya, bolehkah makan kalam buai? Kalam buai. Nah, melewati istihad Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, tahulah kita bahwa kalam buai itu haram dimakan. Itu istihad Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, itu contoh. Tim pakul, bolehkah makan kah? Karena Imam Syafi'i tidak tahu tim pakul sih, Din. Ya lah, kada tahu sih, Din. Tahu sih tim pakul tuh apa jangan Imam Syafi'i orang Banjar gitu coba paleh. Sebagian tidak tahu tim pakul itu yang mana aja. Kalau Habib Abdullah tahu lah tim pakul kalau lah. Oh, coba Habib Abdullah. Apalagi Habib Qadir tahu mana tim pakul. Ini tasawuf tak pikir ini bibe ya mana. Apa-apa lah supaya sekedar supaya sekedar informasi ini informasi aja lain ilmu ketuhanan lainnya. Ya tidak diingat enggak apa-apa cuma sekedar tahu yang lebih lah. Nah, ada lagi ulama itu sifatnya mutabi. Mutabi artinya mengikuti ulama sebelumnya tapi mengerti alasan-alasan mereka. Mutabi. Contohnya Imam Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani. Sidin mutabi tapi ahli sidin. Mau mengarang kitab lebih dari 30 macam atau sampai 100 macam ya kitab sidin. Dibaca di seluruh Indonesia ini di pesantren-pesantren. Kayak kitab Tanqihul Qaul, Murakil Ibadah misalnya. Itu kitab-kitab dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu daripada murid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, itu namanya mutabi. Jadi namanya ini disebut dengan mutabi. Tapi mutabinya bidalil saya. Ada lagi di bawahnya ke tingkat berapa dah itu? 1 2 3 4 ke sudah. Nangka 4 ada lagi mutabi, ulama mutabi mengikuti ja. Sebagian tahu sidin dalil-dalilnya, dasar-dasarnya, sebagian tidak. Yang biasanya ulama ini hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya rata-rata ulama-ulama seperti ini mereka mengacu kepada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama mutabi tadi, dikarang oleh ulama-ulama yang tadi itu sampai mazhab sampai mustahid mutlak. Nah, yang kelima, kelompok kelima kita nih taklid. Ikut apakah alasannya tidak tahu ya pokoknya dipadahkan tuan guru itu udah kita kerjakan. Nah, itu namanya taklid. Taklid itu indah, kada susah-susah, mencari nang masaknya aja. Iyalah. Apa belapa-lapa ujungnya apa tuh jar kesimpulannya. Nah, ya kalau apa guru kesimpulannya salat tuh wajib nangai aja. Oh ya kasiap guru kerjakan salat.
Ya lah, kayak apa mengerjakannya guru? Begini aja guru. Caranya ini. Dalam kitab ini kayak gini. Oh, nggih, kerjakan selesai. Nggak perlu berpikir-pikir, nggak perlu merenung-renung. Ngapain juga mencari dalil-dalil? Guru sudah tahu aja dalilnya, kita apa dah ngikuti jalan lagi lah. Yang penting kita sahih sudah dapat mengerjakan. Kalau berdalil-dalil ini ngalih, tuh gawian Paloi bipe. Paloi lawan Garbus, lawan siapa? Sirawin berdebat, tuh lama. Hebat mana antara presiden dengan DPR jar, bipe? Hebat DPR jar. Kenapa jar? DPR bisa mengangkat presiden jar. Oh, maka MPR ya, MPR lah, hebat MPR DPR lah jar. Oh. Kalau DPR dengan Mahkamah Konstitusi pang hebat mana jar? Hebat jar. Hebat Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Mahkamah Konstitusi bisa bisa memutuskan sesuatu kada jar Mahkamah Konstitusi masih hebat DPR lagi, anggota DPR lagi. Kenapa? Anggota DPR bisa memberhentikan Mahkamah Konstitusi, bisa mengangkat Mahkamah Konstitusi aja. Oh iya kah? DPR dengan ulama apa hebat mana aja? Masih hebat aja DPR pada ulama. Iya loh jar Garbus. Iya Paloi. Soalnya anggota DPR berani korupsi jar. Kalau ulama tidak berani korupsi jar. Nyata aja Garbus, mana ulama bisa mengkorupsi bibe? Ulama apa kerjaannya korupsi? Di tangannya kitab nang ada. Apa nang dikorupsi kitab? Gawian pekerjaan itu kalau mencari-cari alasan-alasan itu siapa ya? Gawian Paloi. kita ini santai aja mengamalkan langsung supaya kawa dibawa kematian kepada kematian itu yang utama. Nah,